Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azwain. Amma ba'd, pemirsa yang dimanapun Anda berada, mungkin yang ada di rumah atau di luar rumah, mungkin ada di dalam kota atau di luar kota, mungkin ada dalam negeri atau di luar negeri. Saya tetap doain kepada pemirsa yang selalu setia menonton atau menyimak video saya, yaitu di Barokatul Karomah Sukabumi. Tiada lain, saya tetap harus berdoa untuk mereka semua. Semoga diampuni dosa-dosanya, amin, dan dikuatkan iman Islamnya, dan dikuatkan tauhidnya, dan diberkahkan ilmunya, dan diistiqomahkan perintah Allah dan Rasulnya, ya Allah. Dan dijauhkan dari balahnya, ya Allah, dan dilancarkan dari rezeki nakalan rezeki barakah manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saya di malam kesempatan ini untuk membahas tentang alam jin, supaya selama ini banyak orang yang selalu mungkin ada yang tahu, mungkin yang ada tidak tahu. Dari awal atau definisi dan penjelasan seputar alam jin. Alam jin karena makhluk-makhluk Allah tiada lain yang selalu mengganggu dalam tubuh kita atau di luar tubuh kita. Nah, inilah seputar makhluk Allah yang bernama jin. Apa itu jin? Jin adalah makhluk Allah selain daripada manusia, lain daripada malaikat. Jin atau manusia mempunyai titik kebersamaan, keduanya sama-sama memiliki sifat yang berakal atau mengetahui juga dari sisi kemampuan masing-masing. Tiada lain beberapa hal, salah satunya asal usul jin atau keberadaan asal usul jin dan manusia. Mereka diberi nama itu, bangsa jin itu, karena tersembunyi dari pandangan, sebagai mana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawhum. Sungguhnya setan atau bangsa jin dan pengikut-pengikutnya dapat dilihat kalian dari tempat yang kalian tidak dapat melihat. Makanya bisa dikatakan itu tidak bisa dilihat secara sekasat mata dan tidak bisa dilihat dengan mata ini. Tiada lain berarti insya Allah kalau mata ruh bisa melihat dari makhluk-makhluk alam jin. Jika manusianya sudah dikehendaki oleh Allah atau dibukakanlah mata batin, istilah bahasa ahli thariqah itu adalah mukasafah. Di situ manusia akan mengenal bangsa jin atau mengenal setan, bisa juga dikenalkan kepada Allah, bangsa iblis. Karena kalau manusia ingin untuk menuju kepada Allah, rintangannya selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu. Nah, kita harus tanya dari mana asal usulnya jin. Tiada lain, asal usul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal janna khalaqtahu min qablu min narin samum. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 27, telah kuciptakan
telah kuciptakan sebelum manusia, aku telah menciptakan dari minarin samum, dari api nu sangat panas. Nah, di situ dalam surat Ar-Rahman pun juga telah menyebutkan wa khalaqal janna min marijim minar. Allah menciptakan jin mimma minar, dari panasnya api neraka atau lentagannya api neraka. Nah, kalau kita selama ini sering memenuhi dengan keinginan dan ajakan-ajakan dari bangsa jin sedikit, Allah telah ngasih tahu kepada orang yang mukasabah atau yang suluk, tiada lain karena Allah ingin untuk melindungi sebagai hamba-hambanya dari gangguan-gangguan bangsa jin. Supaya karena saya mengaji di dunia alam jin ini, supaya kita lebih mengenal. Karena kalau tidak dikaji tentang masalah alam jin ini, berarti kita bingung. Nah, jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari panasnya api. Kalau malaikat diciptakan dari apa? Kalau malaikat diciptakannya khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min narin wa khuliqa adam mimma wasafalakum. Nah, di situ disebutkan khuliqatil malaikati, Allah telah menciptakan tetap dari nur, wa khuliqal jan, Allah menciptakan bangsa jin min narin dari api, wa khuliqa adam mimma wasafalakum. Khuliqa Adam diciptakan Nabi Adam min wasafalakum, yang telah disebutkan sifat-sifatnya. Nah, itu ya istilah bahasa kita mah, Allah menciptakan Adam dari tanah. Nah, itu kita harus mengetahui tentang masalah ayeuna kita penciptakan dari nur yang mana banyak. Nah, itu bagaimana antara jin dan setan? Ntar saya pasti akan bahas tentang masalah bahasa supaya sedikit ayeuna orang memahami dari alam jin dulu, karena telah diciptakan dari apa. Yang selama ini kita diciptakan, mungkin yang selama sudah pada mengetahui. Kapan mereka diciptakan? Nah, mereka itu diciptakan tiada lain, tidak diragukan diciptakannya terjadi lebih terdahulu dibandingkan menciptakan manusia berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Quran ayat 20 genap sampai 27 masih surat Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min ma'in masnun wal janna wa khalaqtahu min qabli min nari min samum. Itulah yang Allah telah menciptakan di dalam surat Al-Hijr, telah berbicara atau telah dawuh tentang penciptaan anak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia atau terhadap jin. Maka kita harus sedikit memahami pada jin dan manusia. Pada ayat-ayat tersebut adalah menegaskan bahwa jin diciptakan sebelum manusia. Beberapa ulama klasik, ulama-ulama terkenal mendapat bahwa jin diciptakan 2000 tahun sebelum penciptaan manusia. Asumsinya ini berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Nah, kita lebih lama 2000 tahun sebelum menciptakan makhluk manusia, jin berarti lebih dahulu menciptakannya. Nah, disinilah manusia yang selama ini tidak dominan karena selalu banyak oleh terganggu-ganggunya bangsa jin. Ya, bisa dikatakan
bangsa jin itu terlalu banyak. Nama-nama jin dalam bahasa Arab ada Ibnu Abdidar telah mengatakan jin menurut para pakar bahasa Arab itu tersendiri dari beberapa jenis. Apabila orang Arab menyebut jin murni, maka mereka menyebutkan dengan jini. Orang Arab itu menentukan kalau mengatakan tentang masalah bangsa jin itulah jini. Ai orang melaksanakan tentang masalah jin itu adalah jini, jini ya. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, kalau yang mereka maksud adalah jin yang ditinggal serumah dengan manusia, mereka menyebutkan amir. Nah, jin penghuni rumah yang selalu ada di rumah, yang selalu mengikuti manusia. Mungkin ada yang selalu mengikuti dengan makan, mungkin yang selalu ada mengikuti atau misalkan melihat orang kerja apapun di rumah, kegiatan manusia di rumah, itu yang bisa dikatakan amar. Nah, ada juga yang selalu orang yang selalu mengikuti. Kalau orang datang ke dukun misalkan punya jin atau misalkan punya anak amar. Nah, banyak yang orang mengatakan punya anak amar, suka dikatakan katanya kalau kamu punya anak amar maka persiapkan aja kamar satu untuk tempat tidurnya. Nah, untuk tempat tidurnya siapkan sebagai anak kecil karena itu adalah amar. Padahal itu amar itu bangsa jin, apalagi orang Arab telah menyebutnya. Nah, jika jin suka mengganggu anak-anak, mereka menyebutkan adalah arwah-arwah. Nah, kalau jin yang selalu mengganggu kepada anak-anak itu adalah arwah-arwah. Nah, arwah-arwah yang mana? Yaitulah arwah-arwah yang belum bisa pulang, bisa mengatakan tadinya muncul di dalam tubuh sebagai leluhur atau keluarga, bisa dikatakan arwah-arwah. Makanya di situ suka kesurupan masuk dalam tubuh keluarga atau tubuh kepada tubuh tetangga, terus menyerup kepada tetangga atau kepada keluarga, menyebutkan akulah aku. Itu sebenarnya bangsa jin. Nah, orang yang mengatakan itu adalah karuhun lur, padahal itu bangsa jin juga. Ada juga yang keempat, apabila jin jelek dan suka mengganggu manusia, mereka menyebutkan ifrit. Nah, jin yang selalu mengganggu pada manusia yang sangat kuat, lebih kuat. Contohnya kita kekuatan dengan keilmuan, itu adalah bangsa jin ifrit. Ya, kekuatan bidang apa? Keilmuan, segala kuat. Padahal itu kekuasaan hanya kuatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain yang itu selalu masuk. Bisa dikatakan lebih lanjut lagi saya akan berbicara tentang masalah urusan selalu menyatu di dalam tubuh. Nah, itu bisa dikatakan orang seperti ifrit atau yang dikatakan menyebutnya setan. Nah, banyak menyebutkan dasar setan. Dia ngomong, daripada ngomong itu banyak yang menyebutkan kata setan. Karena di rumah banyak. Kelima, apabila jin lebih parah, lebih kuat daripada setan, mengatakan itu ifrit. Nah, setan, ifrit. Ada juga yang selalu mengatakan setan, ada yang selalu mengatakan dasar jin ifrit. Nah, itu kalau kita orang yang selalu mendengar dengan kata-kata rumah yang selalu kekuat di masalah keagamaan, yang selalu membisikkan dalam pikiran manusia yang terganggu oleh jin, itu adalah bangsa setan atau bangsa ifrit. Kalau bahasa kita umum nama kebanyakan itu setan mengatakan. Tapi kalau golongan-golongan jin itu adalah jin ifrit, bisa dikatakan agak lumayan kuat. Nah, itu salah satu yang selalu mengatakan tinggal jin yang ada di rumah. Atau yang ada di rumah secara syariat adalah rumah ini, atau yang
bangun oleh dari hebel dan bata, secara rumahnya hakikat tiada lain adalah badan kita yang selalu disembunyiin dari golongan bangsa jin. Itulah diantara sementara insya Allah baru pertama ini membuka tentang masalah alam jin. Saya insya Allah lain kali akan dibahas lagi karena dari golongan-golongan apa, tapi ini untuk penciptaannya Allah Subhanahu wa taala dan perbedaannya antara manusia dan jin, manusia dan malaikat, jin dan malaikat atau malaikat dengan manusia. Itu perbedaannya. Nah, di sini jangan sampai kita tergiur atau terjerumus oleh dengan bisikan-bisikan dari bangsa jin. Sedikit insya Allah bila mana sudah memahami dan mengikuti tentang masalah alam jin ini, insya Allah lama kelamaan akan tahu yang sebenarnya. Insya Allah mungkin dari saya sekian penjelasan tentang masalah awalnya penciptaan dari bangsa jin dan setan dan manusia, supaya kita gagal paham. Lebih baik yang suka nonton ke video saya supaya jangan sampai ketinggalan, silahkan share, subscribe atau nyalakan loncengnya. Ucapkan terima kasih kalau yang sudah kalau yang sudah meng-share atau subscribe. Saya mengucapkan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga dibukakan pintu rezeki, kalian rezeki barakah manfaat dunia akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.